Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep ketuhanan dalam filsafat. Sebelum saya menjelaskan tentang materinya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Coki Arapenta Tarigan dari Prodi PMK Permesinan Kapal, Sekolah Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh. Di sini akan kita jelaskan yaitu filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menentukan Tuhan secara absolut atau mutlak, tetapi mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Berarti di sini manusia belum percaya sekali dengan Tuhan, yaitu dia masih mencari atau menyeimbangkan kemungkinan mencari kemungkinan bagi manusia agar dapat percaya tentang Tuhan, dengan Tuhan sendiri, yaitu penelahan tentang Allah. Dalam filsafat lazimnya disebut teologi filosofi. Hal ini bukan menyelidiki tentang Allah sebagai objek, tetapi eksistensi alam semesta, yakni makhluk yang diciptakan. Sebab Allah dipandang semata-mata sebagai kuasa pertama, tetapi bukan pada dirinya sendiri. Allah sebenarnya bukan materi ilmu, bukan pula pada teodis. Jadi pemahaman Allah di dalam agama harus dipisahkan dengan dalam filsafat. Namun pendapat ini ditolak oleh agamawan. Semua yang orang-orang beriman menolak ini karena dapat mengkacaukan atau menghancurkan orang-orang beriman. Realitas tertinggi yang dinamakan Allah itu ide dan gambaran Allah melalui sekitar diri kita. Konsep akan Tuhan dapat dikatakan sangat kontroversial. Berbagai macam diskursus telah disampaikan mengenai keberadaan Tuhan. Terkadang perbedaan diskursus yang diikuti pun menimbulkan kebanyakan macam sentimen negatif mengenai masing-masing pihak. Pada diskusi Taman Lingkar Perdana dari kajian akhir zaman, para peserta diajak untuk memahami lebih lanjut bagaimana seorang teis dan ateis memandang pilihan masing-masing. Untuk mendalami lebih lanjut kajian akhir zaman, mengundang dua pembicara yakni Samuel Pajenco dan Kala Sanggurdi. Keduanya mencoba untuk memaparkan lebih lanjut bagaimana pandangan masing-masing dari sisi teis dan ateis mengenal Tuhan itu sendiri. Di sini ada bagian-bagiannya, yaitu macam-macam konsep pada pengertian teisme dan ateisme. Teisme adalah paham yang mempercayai adanya Tuhan, berasal dari bahasa Yunani yaitu theos, dan hukum, aturan atau paham. Jadi sebuah aturan atau paham tentang Tuhan atau pengakuan adanya Tuhan. Di bawah ini beberapa pemikir yang mempercayai adanya Allah
Maka dengan begitu mereka pasti orang beragama atau yang beriman. Yaitu satu, Santo Agustinus. Santo Agustinus yaitu pada abad 350, pada tahun 354 sampai 430. Yaitu Santo Agustinus percaya bahwa Allah ada dengan melihat sejarah dari drama penciptaan yang melibatkan Allah dan manusia. Allah menciptakan daratan untuk manusia, menciptakan manusia, Adam, yang berdosa melawan Allah. Lalu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kemudian setelah manusia berkembang, mereka berdosa lebih lagi dan dihukum dengan air bah dalam sejarah Nuh. Orang-orang Yahudi diberikan perjanjian Allah, ternyata tidak dapat memeliharanya sehingga dihukum melalui bangsa-bangsa dari sejarah ini. Allah dapat selalu ada di tengah-tengah manusia. Memang Agustinus adalah bapa gereja, uskup dari Hippo yang membela eksistensi Allah. Dari pandangan-pandangan lain yang ingin meruntuhkan paham teisme, Tuhan didefinisikan dengan sifat-sifatnya: Maha Tahu, Maha Mahir, Kekal, Pencipta segala sesuatu. Namun lebih lagi, Tuhan bukan ada begitu saja, tetapi selalu terhubung dalam peristiwa-peristiwa besar manusia. B. Ateisme berarti penyangkalan adanya Allah. Namun arti tentang Allah yang disangkal adanya tidak sama dengan pandangan semua orang. Oleh karenanya arti ateisme berbeda-beda juga. 5 model ateisme yang diuraikan Prasmenis Suseno adalah ateisme dalam diri Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, dan Jean-Paul Sartre. Yaitu Saintisme merupakan bagian dari ateisme. Saintisme sesuai dengan dogma rasionalis, memandang integritas manusia sebagai ukuran seluruh pengetahuan saja, sehingga roh manusia sendiri direduksi sampai dimensi ilmiah saja. Segala sesuatu pandangan sebagai objek yang dapat diukur. Saintisme menolak metafisika, sehingga apa yang dipikirkan secara metafisik dibedakan begitu saja, dan ini adalah bentuk ateisme. Problem lebih lanjut adalah saintisme melawan pemikiran agama dan iman. Hal ini terjadi pada masa Galilei yang menemukan tentang bumi yang diistilahkan geosentris. Hal lain yang kemudian muncul juga pada Charles Darwin dengan teori evolusi yang menyangkal kisah penciptaan Indonesia manusia dalam naskah Alkitab. Di sini ada Ludwig Feuerbach. Ateisme menurut Feuerbach adalah memandang Tuhan dalam agama hanya sebagai proyeksi dari kehendak manusia saja. Dia menolak pandangan Hegel yang menyatakan Tuhan mengungkapkan diri dalam kesadaran manusia. Baginya, yang nyata bukanlah Tuhan, yang nyata adalah manusia. Tuhan hanyalah proyeksi manusia yang mendamba sifat-sifat yang tidak dapat dicapai atau kehendak manusia untuk berkuasa, serba tahu dan di mana-mana, dan tidak terikat waktu. Kemudian dilemparkan pada hal yang
lain yang adalah Tuhan. Sebab kepastian yang nyata adalah yang dapat ditangkap indrawi, yaitu realitas manusia. Pandangan seperti ini nanti akan masuk dalam filsafat materialisme. Kebaikan pandangan Perbas ini adalah menyatakan hakikat manusia untuk kreatif, berbelas kasih, baik, saling menyelamatkan, dan sebagainya. Aneh bila manusia menyembah Tuhan yang adalah dirinya sendiri. Maka manusia harusnya menarik agama ke dalam dirinya sendiri supaya ia menjadi kuat, lebih adil, dan maha tahu. C. Pandangan tentang Tuhan. Tuhan dipahami sebagai roh maha kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tidak ada kesepakatan seperti mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada berbagai konsep ketuhanan meliputi teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain. Dalam pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Menurut deisme, Tuhan merupakan pencipta alam semesta, tetapi tidak ikut campur dalam kejadian di dalam semesta. Menurut panteisme, Tuhan merupakan alam semesta itu sendiri. Para cendekiawan menganggap berbagai sifat-sifat Tuhan berasal dari konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Yang paling umum diantaranya adalah maha tahu, mengetahui segalanya, maha kuasa, memiliki kekuasaan yang terbatas, maha ada, hadir dimanapun, maha mulia, mengandung segala sifat-sifat yang sempurna, tidak ada yang setara dengannya, serta bersifat kekal, abadi. Penganut monoteisme percaya bahwa Tuhan hanya ada satu, serta tidak berwujud atau tanpa materi, memiliki pribadi, sumber segala kewajiban moral dan hal terbesar yang dapat direnungkan. Banyak filsuf abad pertengahan dan modern termuka yang mengembangkan argumen untuk mendukung dan membantah keberadaan Tuhan. Sekian dari presentasi saya untuk menjelaskan materi filsafat. Jadi banyak manusia yang dulu tidak percaya kepada Tuhan ataupun yang masih mencari keberadaan Tuhan. Untuk sekarang kita udah mulai mempercayai kepercayaan kita masing-masing. Jadi kita harus bangga punya agama masing-masing. Kita saling mengasihi untuk biar kita tidak menghina satu sama lain. Kita itu satu dalam kesatuan, yaitu kesatuan bangsa Indonesia. Jadi jika kau menghina saudaramu, sama aja kau menghina dirimu sendiri. Jadi kita sebagai penduduk masyarakat Indonesia tidak boleh saling menghina. Kita ini satu, ya. Jangan pernah menghina saudara-saudara kita. Menghina agamanya yang berbeda, ekonominya yang rendah, kita tidak boleh. Karena tidak semua manusia itu sama, dan tidak semua agama itu sama, ya kan? Tapi hanya satu yang saya tahu, semua agama itu yang terbaik. Jadi itulah sekian dari saya. Saya Coki Harapan Tatarigan. Selamat pagi untuk teman-teman. Terima kasih semuanya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube ini. Oke teman-teman, salam jempol.